kangen dengan lingkungan ini. Santri berbondong-bondong usai Kemenpora dan PSSI minta dukungan langsung di GBK. Supporter santri Jawa Timur dan Jawa Barat dipastikan bersatu beri dukungan doa langsung di GBK. Namun sebelum lanjut alangkah mulianya kalian tekan subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan satu subscribe kalian membantu anak Palestina bisa makan gratis dengan bantuan kalian. Kalau sudah mari kita hantam ke pembahasannya. Kembali pasti akan gemparkan dunia persepak bolaan, ribuan santri asal Jawa Timur berbondong-bondong datang ke GBK. Untuk memberikan dukungan kepada pasukan Garuda yang akan menjamu Cina sekaligus mengadakan acara takbiran bersama di sana. Laga antara Timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan segera berlangsung. Diketahui Timnas Indonesia akan menjamu tim Cina di Stadion Gelora Bung Karno bertepatan dengan malam takbir Idul Adha 2025. Nah, sehubungan dengan hal ini, ribuan santri yang berasal dari pesantren-pesantren besar di Jawa Timur dan Jawa Barat, berinisiatif akan mengadakan takbir bersama sekaligus memberikan doa dan dukungan kepada Jai Izes dan kawan-kawan. Semakin bersemangat untuk mengalahkan Cina, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Situbondo dikabarkan sudah mempersiapkan diri dengan mengirim 23 armada bus yang berisikan para pengurus dan santri dari beberapa pesantren besar yang ada di Situbondo. Muhammad Hariri, salah satu santri yang berasal dari pesantren Sumber Bunga, Sletreng, Situbondo menyatakan pertandingan Timnas Indonesia yang bertepatan dengan malam takbir Idul Adha 2025, merupakan suatu fenomena yang unik dan jarang terjadi. Dari itu, ia dan rombongannya sangat antusiasi untuk memberi dukungan penuh bagi pasukan Merah Putih sekaligus adakan takbiran di dalam stadion malam ini. Tentu sesuatu yang jarang terjadi. Ini hal yang unik dan kami semua pasti sangat antusias untuk memberi dukungan dan di sana kami akan kumandangkan takbir, ujar Hariri. Gagasan penyelenggaraan takbiran di GBK ini sebagai wujud ikut serta pihaknya dalam mendukung perjuangan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Ini merupakan bentuk dedikasi dan niat kami untuk turun serta berkontribusi dalam menyongsong Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Dan menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang maju dalam sepak bola, kuat dan disegani dunia, katanya. Maka dari itu, berhubung pertandingan melawan Cina ini bertepatan dengan malam Idul Adha, kami menggagas untuk menyelenggarakan doa bersama dan takbiran di stadion dengan harapan agar Indonesia bisa menang, imbuhnya. Koordinator acara Gus Ikdam juga menyampaikan bahwa rata-rata santri yang hadir adalah para santri gila bola dan pencinta Timnas Indonesia. Pihaknya bertekad mendukung pasukan Merah Putih meskipun waktu pertandingannya bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Karena ini merupakan pertandingan penting dalam persiapan acara ini, kami banyak mendapatkan dukungan dari pesantren-pesantren besar di Jawa Timur. Namun kami tetap akan menjalankan kewajiban kami sebagai umat muslim seperti salat tepat waktu dan mungkin paginya kami akan adakan salat Id bersama, terang Gus Ikdam. Sementara itu, pertandingan antara Timnas Indonesia versus Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menarik perhatian banyak media asing. Media olahraga asal Inggris Sports Mole mengulas performa Timnas Indonesia yang dinilai belum menunjukkan konsistensi. Dalam 5 pertandingan terakhir, Garuda mencatat 2 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Sportsmall menyebut bahwa laga kontra Cina akan menjadi tantangan penting bagi Patrick Kluivert untuk membuktikan kualitasnya sebagai pelatih. Sanggupkah ia membawa timnya tampil lebih solid dan disiplin? Tak hanya itu, Sportsmall juga menilai pertahanan Cina cukup rentan dan bisa dimanfaatkan oleh strategi serangan cepat serta transisi ofensif Indonesia. Mereka memprediksi hasil akhir akan berpihak pada Indonesia dengan skor tipis 2-1. Sementara media asal Tiongkok, Sohu menyoroti komposisi skuad Timnas Indonesia yang banyak diisi oleh pemain naturalisasi. Dari 11 pemain yang diprediksi sebagai starter hanya Egy Maulana Fikri yang merupakan produk asli pembinaan lokal.
Sohu juga menyoroti isu adaptasi iklim sebagai tantangan bagi para pemain naturalisasi Indonesia. Menurut mereka, meski bertanding di Jakarta, kondisi suhu panas dan kelembaban tinggi bisa menjadi hambatan karena banyak pemain Indonesia yang terbiasa dengan cuaca Eropa yang dingin dan kering. Kiper Martin Paes dan dua gelandang serang Marcelino Ferdinand serta Ragnar Oratmangun tidak bisa tampil dalam laga kali ini. Emil Audero Mulyadi kemungkinan besar akan mengisi posisi penjaga gawang sebagai pengganti Marten. Di depan Emil, trio Jay Izes, Rizky Ridho, dan Justin Hunter yang mencatatkan clean sheet saat melawan Bahrain bisa kembali diturunkan. Namun Miss Hilges juga akan jadi kandidat untuk masuk starting 11 setelah ia kembali fit untuk laga ini. Posisi bek sayap kanan akan diisi oleh Kevin Dick yang telah pulih dari cedera, sedangkan Kelvin Verdong tampaknya masih menjadi pilihan utama di sisi kiri. Verdong juga telah diangkat sebagai kapten klubnya Engenit Megan dalam beberapa pekan terakhir. Di lini tengah duet Tom Hay dan Joey Pelupesi yang sebelumnya menunjukkan performa impresif akan kembali beroperasi untuk mengatur irama permainan. Ole Romeni yang berhasil mencetak masing-masing 1 gol lawan Australia dan Bahrain sudah pasti akan tampil. Menarik adalah siapa yang akan menggantikan peran penting Ragnar dan Marcelino. Dari 32 pemain yang dipanggil terdapat 6 penyerang yaitu Ole Romeni, Rafael Struijk, Egy Maulana, Ramadan Sananta, Septian Bagaskara, dan Stefano Lillipali. Di antara mereka, Rafael Struijk dinilai sebagai sosok yang paling cocok untuk menggantikan Ragnar. Namun ada juga yang beranggapan Stefano Lillipali bisa menjadi opsi bagus untuk mengisi lubang yang ditinggalkan Ragnar Oratmangun ketimbang Rafael Struijk. Dengan pengalaman yang dimilikinya, pemain berusia 35 tahun ini dapat menjadi pilihan dalam situasi genting saat ini. Terlebih timnas Indonesia dituntut untuk meraih kemenangan agar tetap menjaga harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Stefano Lillipali sendiri telah mencetak 5 gol dan 4 assist dari 23 laga Liga 1 musim ini bersama Borneo FC. Statistik itu menunjukkan bahwa ia mampu menambah kekuatan dan elemen kreativitas di lini serang tim Merah Putih. Cuman ada pula keraguan tentang apakah Stefano bisa langsung dapat bersinar di timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert, sebab Lillipali sudah lama tak membela timnas Indonesia. Di lain sisi, baru-baru ini Stefano Lillipali sukses menampilkan permainan terbaiknya dalam pertandingan internal timnas Indonesia yang berlangsung di Bali. Dalam laga tersebut, timnya Lillipali berhasil meraih kemenangan dengan skor 4-3 melawan timnya Rafael Struijk. 4 gol yang tercipta untuk timnya Lillipali bersumber dari hat-trick yang dibukukan oleh Lillipali dan sebuah torehan dari Ole Romeni. Sementara itu, 3 gol untuk timnya Struijk diciptakan oleh Ricky Kambuaya, Rafael Struijk, dan Dean James. Performa gemilang Lillipali tersebut dinilai banyak pengamat akan memberikan peluang bagi Stefano Lillipali untuk menjadi starter saat menghadapi Cina.